Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi nih bareng kita. Semoga selalu nggak bosen. Alhamdulillah. Aku Dita. Dan saya masih Alif sih, nggak ganti lama. Dan kita kedatangan siapa lagi nih sekarang Dit? Sekarang ada kakak-kakak dari KPGIR, bener kan ya? KPGIR. Ada Kang siapa nih? Saya Kang Teguh. Dan ini Saya Alang. Oh, Alan Budi Kusuma, pemain bulu tangkis. Bukan, Alan doang. Alang. Oh, Alang. Kak Alang. Kamu saya denger-dengernya salah juga. Parah emang. Tahu diri banget sih. Ini kita sekarang lagi ada di mana, Kak? Kita ada di Rear Outdoor Sadang. Yes, kita janjian di sini ya. Oke. Tempatnya lega sih, lumayan. Dingin lagi kan ya? Iya. Dingin nggak, Kang? Hari udah ngapa? Akhirnya indoor, Gusti, syuting indoor. Tempat tadi indoor sebenarnya sabla. Tapi rusuh. Gerah. Oke, lanjut ya. Kang mungkin bisa dijelasin nih Kang Teguh sama Kang Alang. Itu di KPGIR tuh sebagai siapa gitu? Saya Teguh di KPGIR Purwakarta ini sebagai admin Korwil Purwakarta. Admin Korwil Purwakarta. Oke. Iya, adminnya. Kalau untuk Alang sendiri sebagai koordinasi lapangan, Korlap. Wih, udah kayak mau aksi massa. Jadi kalau emang ada yang rusuh, Kang Alang. Kang Alang bagiannya. Siap. Mantap. Soalnya paling jago rusuhnya, jadi yang lain kalah. Ini ngurusin admin doang, persurat perizinan, request. Apaan coba? Udah ya. Oke, lanjut aja. Mungkin Kang bisa dijelasin nih KPGIR itu apaan sih gitu? KPGIR itu sih sebuah wadah pecinta alam kayak pendaki gunung kayak gitu mungkin kan. Dulunya sih kita dulu sempat masuk ke Kerawang. Karena kita mungkin kejauhan dari faktor jalan, kita coba memecahkan diri. Alhamdulillah di ACC juga, dan terbentuklah KPGIR Purwakarta. Karena di Purwakarta sendiri pun banyak para pendaki pencinta alam seperti itu. Dan itu cuma Purwakarta doang, jadi nggak masuk Subang. Kalau untuk sekarang Purwakarta doang. Belum meluas ke kabupaten lain. Belum luas. Tapi sebenarnya KPGIR itu kepanjangan apa sih, Kak? Komunitas Pendaki Gunung Indonesia Raya. Jadi enggak, kalau di Zimbabwe bukan pendaki gunung, enggak ikut KPGIR. Banyak sih. Ada 54 Korwil juga sih, banyak juga sih. Jadi itu berarti KPGIR itu tuh se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Berarti Ambon, Bali juga ada di semua provinsi gitu? Ada, Aceh juga ada. Nah, kebetulan Purwakarta ini baru Februari kemarin. Deklarasi. Karena sebelumnya tuh bareng sama KPGIR Karawang. Sama Karawang atau emang Jabar enggak? Dulu itu sejarahnya itu Jabar 4 sebenarnya. Jabar 4 itu terdiri dari Bekasi sama Karawang. Nah, dikarenakan kita kalau misalkan kopdar atau ada kegiatan itu kan cukup jauh juga ke Bekasi gitu. Bensin. Iya. Capek juga ya. Capek juga perjalanan. Jadi kita coba memecahkan diri untuk pingin Karawang gitu. Dibuatkan Karawang, alhamdulillah Karawang terbuat sampai 1 tahun. Saya sama teman-teman juga dari Purwakarta, kenapa nggak buka Purwakarta gitu kan. Akangnya ini ahli memecah-mecah ya. Kan dipikir masanya ada di Purwakarta gitu. Iya, soalnya kan dari jarak juga kan lumayan kita kalau ke Kerawang gitu kan. Nah, kalau misalkan kita pulang kerja, kita kopdar kan waktu juga kita butuh butuh lama di jalan juga, lama di jalan juga. Terus akhirnya di ACC Alhamdulillah di ACC setelah Februari tanggal 20. Hafal. Udah kayak tanggal jadian. Soalnya dari KPGIR Purwakarta tuh ada yang dari pecahan dari KPGIR Parahyangan juga. Dari Bandung juga. Iya. Soalnya dari Purwakarta itu ada yang ikut ke Karawang dan ada ikut ke Parahyangan. Akhirnya ya digabungin aja, jadi kita dari Parahyangan pindah ke Purwakarta, yang dari Karawang ke Purwakarta juga. Untuk yang memang domisilinya di Purwakarta gitu.
Kalau boleh tahu sekarang ada berapa orang nih Kang yang di kurang KPGIR lebih itu Purwakarta? sekitar 56 sih 56 juga ya. yang udah aktif ya. Nah, yang 56. baru kan karena kan ada ini juga, ada seleksi juga gitu, takutnya kan hanya sekedar masuk terus hilang lagi, keluar lagi gitu. Seperti biasa. Numpang gimana ayo. Kebanyakan sekarang itu cuma eksistensi doang sih, ikut Iya. komunitas, masuk ke PWK gitu ya, kita apa sih itu kayak speak kayak gitu, udah dapet baru keluar. Gitu ya. Kalau nggak jangan mending bilang daripada menghilang. Aduh, kok agak dalam ya. Berarti selama ini tuh ada sistemnya sendiri ya untuk nge-filter gitu orang-orang yang cuma cari eksistensi doang atau itu gimana Kak, mungkin boleh diceritain? Jadi kalau untuk masuk ke KPGIR Purwakarta sendiri kita ada tahapnya juga. Ke-1 harus wajib ikut kopdar selama 3 bulan. Jadi seminggu sekali? Iya, sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya. Training 3 bulan. Jadi kan walaupun kopdar diwajibkan itu, tapi kan ada setidaknya kan ada kendala dari jam mungkinnya nggak bisa atau ada halangan apa, yang nggak apa-apa sih, yang penting kan ada komunikasi gitu. Iya. Kabarin yang penting ya. Jangan sampai kan begitu dia masuk kopdar nggak ikut tapi kabar juga nggak ada gitu kan. Masih pengen dianggap Masih pengen dianggap anggota gitu. dari KPGIR Purwakarta. Iya. Nakal itu. Sebelum jangan kayak gitu ya guys. jangan mengklaim. Oke. Apalagi tuh? Apalagi? Selain itu. Paling sih ya seperti yang wajar-wajar aja sih, uangkas seperti itu, karena kan uangkas juga berjalan ya buat kita juga gitu kan. Jadi contohnya sih misalkan ya kalau ada ini mah amit-amit ya Kang ya, ada kecelakaan atau ada yang sakit dari anggota kita kan bisa kelola dari uangkas, Jadi ada subsidi buat gitu. jenguk, buat bantu gitu ya sesama anggota. atau bisa buat bencana juga kan kita sumbangkan. Ada event juga lewat sana bisa. Bisa lewat sana. Gitu. Asik ya kalau gitu ya. Sabi dolongan selalu. Iya. Berarti kalau gitu bisa dibilang saya tujuan dari KPGIR sendiri tuh sebenarnya kemana sih arahnya Kak? Ya tujuannya sih intinya sih pengen memajuin Purwakarta sendiri, kota Purwakarta sendiri, terus sama ya pendaki gunung Purwakarta sih intinya sih, bahwa di Purwakarta juga ada nih pendaki gunung gitu kan, seperti itu, bahwa kan sekarang kebanyakan itu orang tuh yang menilai itu ya contohnya yang anak-anak muda zaman sekarang lah gitu ya, banyak dipandang positif kan sama orang-orang, mungkin karena pergaulan atau apa-apa kan ya, mungkin mudah-mudahan dia adanya KPGIR Purwakarta ini bisa menjadi negatif juga gitu, lebih menyalurkan lah gitu, menyalurkan dalam arti Itu nggak kebalik. Kebalik. Aku bingung. Bentar. Aku deg-degan dengernya. ya maksudnya hal positifnya Positif, gitu. oke. Ya contohnya kan kayak waktu kemarin kan kita launching itu pembagian tajil gitu kan. Ya alhamdulillah kan yang sekarang ini dari Purwakarta ini kebanyakan anak-anak sekolah, intinya kita mesti harus was diri kan ke mereka gitu kan, apalagi kan sekarang zamannya kayak narkoba Segala seperti macam, gitu, segala macam aja gampang aja masuk gitu. Banyak ya. Gampang aja masuk. Apalagi rawan banget sih. rawan banget ya sih. Makanya kan kemarin ya alhamdulillah berjalan lancar juga. Kemarin acara waktu di Jalan Baru itu pembagian tajil ya, kita ngebagiin ya itu juga dari, kalau disebut patungan sih dari patungan ya, dari anggota, karena kan baru kebuat gitu kan patungan ya. Alhamdulillah dari semua komunitas juga, komunitas Purwakarta terutamanya hadir semua juga, datang ikut ngeramein. Asik ya kolaborasinya ya. Ya sempat kaget juga kan, pertama kan itu niatnya mau kita doang. Ya mungkin ya kita kan pasti saling ngomong lah ke komunitas lain bahwa kita mau ada kegiatan nih, tahu-taunya banyak yang gitu mau kan. ikut. Berarti sebenarnya ya di Purwakarta juga mungkin selama ini nggak kelihatan aja gitu ya Kak. Maksudnya masing-masing jalan sendirian gitu. Kalau udah barengan kayak gitu kan kerasa ya, ternyata Purwakarta guyup juga loh gitu. Banyak banget pasti orang yang di latar belakang. Mungkin kan sekarang ini kan banyak lah pendaki yang
apa ya namanya tuh, yang cuman pengen eksistensi di gunung-gunung tanpa memperhatikan protokol ataupun apa sih namanya tuh, kayak persyaratan safety first kayak gitu di gunung kayak gitu. Asal naik asal naik aja. Kebanyakan tuh kayak gitu. Mungkin kita juga salah satunya itu ya itu kita ngasih edukasi gitu ya. Edukasi ke mereka itu, jadi ke gunung itu nggak bisa kesewenangan mereka gitu, nggak bisa sewenang-wenang mereka seenaknya mereka naik gunung gitu. Ada hal yang harus disiapin. Ada tahap-tahapnya lah gitu. Dari manajerial pendakiannya, dari segi pengetahuannya itu juga kan harus dipersiapkan dari sekarang sebelum kita melakukan pendakian. Betul banget itu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Daripada hilang sih. Daripada ada apa-apa gitu maksudnya. Iya, sekarang kan banyak lah apa sih namanya tuh yang kasus hipo ataupun apalah itu, dari itu kan penyebabnya dari kurangnya pengetahuan mereka untuk mendaki gitu. Mendaki mah nggak dibarengin sama orang-orang profesional minimal 3 kali kan? Iya. Agak ngeri juga ya. Main naik-naik aja. Tuh, karena itu penting tuh guys. Siapa aja sekarang bisa naik gunung kan? Iya, siapa aja punya duit buat punya duit ya kita ada waktu aja. Tanpa memindahkan safety yang iya. Padahal naik gunung itu harus tahu kita bakal pulang lagi gitu. Jangan sampai nggak pulang lagi weh. Nginep loh. Yang dicari itu kan bukan bahwa kan naik gunung itu view-nya bagus bahwa kan selfie. Iya, kita juga kan mesti istilahnya mawas diri lah, ngelihat gitu bahwa di sepanjang trek pun pasti ada pengetahuannya lah gitu, manfaatnya buat kita juga, bahwa apa sih kita naik gunung itu, bahwa kita kan istilahnya jangan ego lah. Jangan ego gitu kan, apalagi yang muda-muda sekarang nih banyak nih masih ego-egonya lah, ego-egonya tinggi banget kan. Penaki speaker tuh. Jadi sebenarnya kalau Akang sendiri memaknai pendakian itu sebagai apa sih Kang? Kalau aku sendiri sih aku sih baru sih soalnya ya kalau untuk mendaki jadi kesini aku baru bisa menyadari bahwa ya ada hikmahnya juga, hikmahnya dari kita mengawas diri gitu, bahwa kita itu istilahnya masih butuh belajar dari alam juga gitu kan. Contohnya kalau misalkan dari alam itu kan, kalau kita ngebuang sampah atau apa kan bisa terjadi hal-hal yang besar kan. Nah, kita kan bisa belajar dari sana juga kan, bahwa ya lebih bermanfaat lah gitu kalau menurut saya sendiri gitu. Bisa manajemen waktu juga kan ya. Iya. Biasa kalau naik gunung harus manajemen segini berangkat turun jam segini ya. Manajemen waktu dari makan juga kan. Iya. Jatuh. Oke. Tadi kan Akang juga bilang nih bukan cuma soal pendakian, tapi juga di Purwakartanya sendiri tuh pengen Purwakarta jadi maju gitu, terus banyak kegiatan-kegiatan. Iya. Mungkin boleh diceritain nih Kak, tadi selain yang bagi-bagi takjil gitu, ngapain aja sih KPGIR Purwakarta sejauh ini? Gitu. Kalau dulu aku waktu di Kerawang ya, waktu di Kerawang aku ngadain stop vandalisme di Gunung Bongkok. Stop vandalisme itu apa tuh? Gimana tuh? Jadi intinya kan bisa dilihat lah kalau di Gunung Bongkok itu kan ada di puncaknya itu kan ada batu. Di batunya itu kan sekarang banyak banyak coretan-coretan dari orang-orang yang ya mungkin yang nggak ada niat buat naik gitu ya, cuma iseng-iseng nulis nama. Ada love-lovean lagi jangan-jangan. Alang pernah di sini. Kayaknya itu sering deh bener. Alang Purwakarta gitu. Alang. Padahal kan kita bisa mengabadikannya itu dari handphone, dari foto gitu kan. Kemarin juga kita hampir 2 tahun sih itu kita tuh ya emang agak sedikit susah juga karena itu kan udah lama ya. Udah sempat bingung juga. Niatnya sih aku pengen si batu itu juga bersih kembali gitu kan ya.
sempat aku koordinasi sama pihak base campnya. Ini Kang gimana, ya kita bikin selembaran, bikin poster gitu bahwa kalau untuk nanti lagi akan ada dikenakan denda 100.000 dulu, minimal 100.000. Nah sekarang ini udah mulai ketat juga sih sekarang ini jadi setiap mendaki ke Gunung Bongkok tersebut, misalkan dicek dulu itu si logistiknya, nah nanti si sampahnya itu mesti kembali ke base camp. Oh kayak udah kayak nerapin kayak Jawa Tengah tuh. Iya, gitu. malahan bagus lah kayak gitu ya. Kemarin juga dia ngajakin ini lagi gitu, bebersih lagi lah kalau kata ini ya. Rencana juga sih kita makanya gitu. Ini kan kita bukan ke Gunung Bongkok doang ya, karena kan Gunung Purwakarta itu kan banyak. Nah rencana sih kita di September ini di Gunung Lembu. Sekalian ya syukuran bahwa telah ada Pertiwi Purwakarta lah berdiri gitu. Deklarasi ya. Deklarasi seperti deklarasi itu. atas gunung. sambil jaring gunung juga, sambil pungut sampah, sambil pas begitu turun dari puncak kayak kita ambil sampah gitu, kita juga udah koordinasi dari pihak base campnya bahwa setuju, oke nggak apa-apa katanya, karena kan kalau kita nggak konfirmasi takutnya dari pihak pengelola itu menyepelekan gitu bahwa berarti saya nggak bisa ngurus gitu kan, karena kan ini bukannya seperti itu sentimen nanti ya. Karena kan kita sendiri ya, kita juga kan orang Purwakarta lah, pingin lah ngurus Gunung Purwakarta gitu, walaupun setahun sekali atau berapa bulan sekali lah gitu kan, seperti itu sih. Justru mau bantuin gitu ya. Nah, Agam pernah balik lagi ke Gunung Bongkok nggak? Sekarang gimana tuh? Ke Gunung Bongkok terakhir sih waktu sama keluarga sih. Ya seperti itu. Mulai bersih. Kalau masih disebut bersih sih belum kalau menurut saya, karena kan waktu saya cek pun masih adalah sedikit sampah gitu yang masih sembunyi gitu kan ya. Nggak terang-terangan, kalau dulu terang-terangan sekarang udah sembunyi. Jadi nggak terlalu kayak dulu lah gitu. Udah lebih baik lah sekarang gitu. Mungkin karena banyak pendaki-pendaki yang udah mulai sadar lah mungkin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya sih seperti itu. Amin. Doakan. Bukan menjaga gunung Purwakarta ya, tapi ya kita di gunung-gunung lain manapun gitu. Ya. Iya seperti itu. Nggak ada. Iyalah. Karena kan kebersihan itu sebagian dari iman juga. Ya kalau kamu nggak bersih berarti beriman. Kamu nggak mandi, nggak pernah mandi, nggak beriman. Ayo. Ya karena alam juga makhluk ya. Kita juga makhluk. Kenapa sesama makhluk sih harus saling nyakitin? Iya. Aduh. Kenapa ke situ ya? Lanjut ke Alif. Jadi KPGIR tuh rencana ke depannya mau apa nih? Rencana untuk selain tadi kan September tuh mau ke Lembu tuh ya. Paling sih di November itu di acara Gatnasnya nanti. Gathering nasional KPGIR. Mau ngapain tuh? Itu di mana tuh? Itu ada di Cirebon. November. Tanggal 5, tanggal 6. Biasanya kalau Gatnas itu ngapain sih? Ya biasanya sharing session sih sama korwil lain, kan banyak juga dari korwil. Semuanya kan pada hadir juga itu. Soalnya kan kalau Gatnas itu kan bersifat lingkupnya kan nasional. Jadi dari luar kayak dari Aceh, Jambi, jadi pada datang semuanya ke situ. Jadi nanti tuh di situ tuh biasanya ada sharing session lah, terus ada apa sih namanya tuh, ada individu, ada ngopi-ngopi bareng. Perkenalan lah ya. Lebih personal gitu ya. Jadi yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu, yang tadinya nggak tahu korwil itu jadi tahu gitu. Jadi kita tuh nggak cuman tahu ada korwil ini, ada korwil itu, tapi kita nggak tahu itu korwilnya. Oh ya, paham. Dan ngapain aja gitu ya. Oke. Kira udah Purwakarta doang nih. Kan kalau gitu kan berarti ada KPGIR pusatnya ya? Ada. Itu berarti koordinasi juga, maksudnya sama pusat apa segala macam. Gimana? Kalau itu sih biasanya kalau Gatnas itu gimana dari pihak kitanya juga ya. Dari misalkan korwilnya kan dari Cirebon itu kan masuknya Jabar kalau nggak salah ya, Jabar.
Nah itu kemarin kesanggupannya rencananya sih waktu dulu tuh mau di Bali katanya, karena di Bali masih belum sanggup, karena kan Bali baru muncul juga kan, baru bikin lah gitu. Nah kemarin di Cirebon karena kan terhentinya itu gara-gara si corona COVID ini nih. Memang semuanya puasa dulu. Puasa. Oke. Tapi kalau Purwakarta sendiri mau bikin kegiatan nih, apakah emang harus persetujuan dari atas gitu? Pusatnya gitu. Ya biasanya kalau misalkan kita ada kopdar, walaupun kopdar atau kegiatan besar juga, kita pasti ada koordinasi, konfirmasi gitu. Tapi sifatnya konfirmasi aja, bukan minta izin kan ya? Jadi dibebasin. Yang penting mah tahu ini ngapain. Jadi sih intinya sih yang penting kita ada kegiatan lah gitu, walaupun sekecil apapun, yang penting kita ada kegiatan gitu. Kalau ospek ada ospeknya. Ospek masa ospek pakai motor terus lampunya mati malam-malam enggak gitu. Ya gimana Bapak? Nggak ada sih, paling ya sharing-sharing aja sih. Sharing-sharing ya kayak sharing-sharing ngopi bareng gitu, misalkan udah mendaki kemana nih, terus ada kendala apa, terus ya cerita-cerita apa gitu, ada apakah ada yang kenapa gitu kan, banyak nih pendaki-pendaki gitu. Jadi dari sharing itu kan, dari apa yang kita nggak tahu itu jadi tahu. Yang tadinya malu-malu jadi malu-maluin. Itu kayak sepakat semua deh itu ya. Oke Kak, mungkin ini udah sekian lama nih di KPGIR Purwakarta, atau mungkin yang sebelumnya di Karawang juga, hambatan-hambatan yang biasanya ditemuin tuh apa sih Kak gitu? Paling sih kalau saya pribadi waktu ya, karena kan saya juga kerja gitu ya. Waktu sih saya kan libur itu hari Sabtu Minggu. Kadang kan nggak tentu juga, kalau untuk yang KPG Purwakarta sekarang ini kan kebanyakan ini anak sekolah. Anak sekolah ini kan ya, masih libur. Kan? Tuh diketawain dong sama masih. Astagfirullah. terus kan dari waktu sama keluarga juga sih intinya sih. Jadi kan banyak kan yang udah nikah ya, contohnya saya sendiri udah nikah. Untungnya sih istri saya juga kan lebih suka lah gitu, suka mendaki juga. Satu arah, satu jalur. Jadi lebih enak lah gitu kan. Dibawa lah jangan. Iya. Kadang kalau ya dianya mau ya ikut, kalau enggak ya enggak apa gitu. Kalau enggak dipaksa. Aduh. Enggak ada ongkos gitu. Tapi sih dari waktu sih kalau saya pribadi ya. Tapi berarti banyaknya kegiatannya tuh di weekend gitu ya? Iya, paling Sabtu Minggu sih. Dan sebenarnya bagus nih kalau regenerasi, bagus karena kan itu anak-anak SMA. Iya. Emang SMA. Tapi kalau menurut saya sih lebih sulit juga sih. Lebih sulitnya gimana tuh, Kang? Karena kan kalau anak-anak sekolah ini kan mereka masih lagi mencari jati diri. Masih emosional. Susah dibilanginnya gitu. Untung ketemunya sama akang-akang ini kan. Coba kalau ketemu sama yang lain kan, kalau mereka jadi salah kaprah yo, lebih seru. Lebih seru. Gimana tuh? Anak-anak labil tuh. Iya, jadi contohnya kayak kemarin waktu saya dengar kabar dari grup itu bahwa teman-teman mau pada ke Cikuray kan. Nah, saya sempat kaget juga sama siapa perginya, apakah ada orang yang istilahnya yang dampingin pengalaman gitu kan. Soalnya kan itu masih pada muda juga, masih anak-anak sekolah juga kan. Ya alhamdulillahnya itu kebetulan di pihak Basecamp Cikuray itu ada teman juga lah gitu yang udah akrab lah gitu sama kita. Jadi kita kontak ke mereka, istilahnya titip lah gitu, sambil mendampingi gitu. Maksud aku sambil mendampingi itu sambil dicek apakah dia baik-baik aja gitu, terus dari baik banget juga gitu. Lengkap. Iya, soalnya kan kalau ada apa-apa kan yang tanggung jawab kan saya gitu kan. Otomatis yang dicari sama orang tuanya kan saya gitu. Ini kan. kamu yang ngajarin kamu naik gunung. Iya. Gunung. Aduh, ngeri juga ya, tanggung jawab besar ya. Alhamdulillahnya kemarin ya nggak ada kendala apa-apa, mereka sukses, sehat, selamat sampai tujuan rumah juga gitu kan. Dan pulang tuh harus langsung di itu.
apa interogasi konfirmasi iya. Kan kalau naik gunung konfirmasi. Iya, bilang dari dulu ya. Gitu. pulang, dari naik sampai pulang juga sih kontekan terus. Aman ya. Iya, malah kan masih bisa diatur. Ada ini satu yang lucunya itu ada satu orang tua. Orang tuanya itu pengen jemput anaknya katanya bahwa mungkin baru naik pas begitu ketinggian dari 2000 lebih lah gitu ya. Oh, udah tinggi tuh. Udah tinggi karena mungkin capek dehnya katanya, ngeluh ke orang tuanya capek pengen pulang. Iya. Pas begitu aku kontak, yaudah nggak apa-apa kata aku tuh, bahwa kan di sana juga ada banyak teman-teman gitu, dia nggak sendiri gitu istilahnya, biarkan dia belajar mandiri juga. Gitu. Gitu emang dulunya anaknya gimana ya, rumahan banget gitu. Iya, rumahan banget, keibuan ya gitu. Tergantung ibu lah gitu. Tergantung ibu. Jadi semenjak naik Cikole itu ya alhamdulillah dia lebih mandiri lah gitu. Ketemu dirinya sendiri. Mengambil keputusan sendiri. Itu. Ya intinya sih tetap safety aja lah. Kalau aku pribadi harus safety. Karena safety can be fun. Oh itu beda bahasanya. Harus safety, harus sering komunikasi juga sih kalau misalkan di komunitas gitu intinya sih. Walaupun misalkan walaupun berpengalaman atau enggak ya minimal ada komunikasi ya. Yeah. Soalnya kan pasti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawabnya gitu kan. Ya contohnya kayak teman-teman sekarang juga ada yang ke Lau kan. Alhamdulillah saya bisa konfirm ke pihak-pihak dari sana gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa monitoring lah. Ya, takutnya kan ya habis bensin atau tidur gitu kan, tempat tidur. Enaknya jejaringnya banyak ya. Iya, KPGI. Jadi kalau kita mau main kemana-mana tuh nggak akan takut. Ada ini ya kenalan ya. Bisalah ya. Terus harapan-harapan untuk dari Akang sendiri untuk KPGI apa tuh? Ya harapannya sih buat teman-teman KPGI Purwakarta sama komunitas-komunitas pendaki gunung lainnya juga ya, kita harapan lebih baik lagi, lebih safety lagi, lebih solid lagi, lebih ya istilahnya lebih bermanfaat lagi lah. Amin. Tujuan nulis itu. Iya. Bermanfaat. Jadi bermanfaat adalah harga mati. Apa coba? Jelas kamu ya. Oke, mungkin ada ini Kang tambahan. Mungkin salah satu kendalanya ya kalau menurut saya pribadi itu dari segi orang tua, waktu sama pekerjaan. Gitu. Gimana tuh coba? Soalnya gini, masalahnya kalau misalkan ada yang bisa hadir, ada yang nggak bisa. Nah, yang ini bisa, yang ini enggak. Nah, jadi orang-orangnya tuh gimana ya? Kalau misalkan kita pengen kumpul semua itu susah. Harus cari momen yang benar-benar tepat gitu. Soalnya kalau misalkan ada acara pun ya, kalau ada acara pun kita mau berangkat ke acara ANIP di KPGR mana gitu ya, dari kita pengen ada perwakilan gitu ya dari kita itu ya. Masalahnya dari situ, dari faktor orang tua, apalagi kan anak-anak sekolah. Misalkan Bu pengen ke situ, Bu pengen ke sana, kan orang tua kan berpikirannya masih takutnya kemana ya, gitu, takutnya kenapa-napa atau gimana gitu di sana gitu. Soalnya kan kita juga kan belum suspend lah ke orang tuanya. Jadi kita itu pengen apa yang sama kita itu ya, apa yang sama kita anak-anak maksudnya apa gimana, apa yang dilakuin? Jadi yang bareng-bareng sama kita itu jadi tahulah orang tuanya gitu, jadi bahwa mereka itu pasti aman lah sama kita gitu. Saya ada sosialisasi ke orang tua, pengenalan KPGIR siapa aja ya. Jadi orang tua tuh nggak istilahnya nggak was-was kalau misalkan anaknya tuh mau pergi sama si ini sama si ini, selama anaknya juga
bilang. Benar. Ngerasain sih, apalagi kadang anak perempuan ya. Iya. Kamu nanti ngerasain ya kalau udah jadi orang tua. Aduh, kebiasaan banget tuh kayak gitu. Ya sih, tapi Apalagi dari kita tuh disediakan kayak surat ya, surat ke ada orang surat tua. izin orang tua. Oh, udah bagus itu sistemnya. Ibu saya dispen jadi anak ibu. Sebenarnya gimana maksudnya? Jadi surat itu pun digunakan hanya untuk kegiatan kita sendiri gitu. Jadi walaupun jadi dianya mau bohong, itu hanya dikeluarkan nama saya pribadi lah gitu. Wah, ini kontaknya ada nih sama anak-anak yang suka naik gunung. Kalau yang di Purwakarta bisa baru-baru bisa dititipin nih ke Kang Teguh. Komunitas yang Kang ilmunya. Serem juga ya. Oke, mungkin apa lagi nih? Apalagi nggak ada. Ada pesan-pesan lainnya gitu buat umum, buat para penonton nih. Umum deh. Ya buat teman-teman di Purwakarta yang mau ikut gabung mungkin bisa cek di Instagram KPGR Purwakarta. Nanti kita taruh di bawah Ya, di deskripsi. cek di bawah ya. Nggak ikutan, takut editingnya bingung ya. Bisa bingung. Atau yang mau tanya juga, mangga silakan. Kita welcome kok. Kalau untuk base campnya sih kita di Jalan Terusan Kapten Halim di Gang Benteng dekat STM BKS 1. STM BKS 1. YKS 1. YKS. Untuk sementara kan masih di lokasi di rumah aku sih. Terus masih di rumah. Karena kan untuk admin itu jadi ada masanya juga kan. Nah, tahun depan itu nanti ganti lagi gitu. Lengser dong, Kang. Lengser. Jadi pembina. Per 1 tahun. Pembina berarti? Ya, mungkin seperti itu. Oh, kan bener. Pembina admin. Pembina. Soalnya dulu sih juga gitu dari Kerawang juga kan seperti itu gitu. Sampai ya alhamdulillah sampai saya kenal sama teman-teman RIR gitu kan. Saya kan berkat dari KPGR juga lah, enak lah gitu istilahnya. Enaknya itu bahwa punya saudara juga lah gitu kan, banyak saudara kan banyak rezeki. Alhamdulillah. Dengar tuh, gengs. Jadi kita harus bersaudara nih, semakin banyak tuh ya, berjejaring lah. Lebarkan sayap. Kalau Korwil sendiri ada nggak? Korwil apa? Korlap. Setahun sekali sama? Semuanya sama sih. Oh, sama. Kirain enggak, ini Korlap dong yang Jadi pembina juga. Karena biasa otoriter ya Korlap. Karena kan banyak, jadi biar semuanya ngerasain lah gitu. Iya. Bukan satu orang aja yang ngerasain gitu. Dan harus emang ada kaderisasi, regenerasi ya, Kak. Iyalah. Tapi ketahuan nggak ada kaderisasi. Enggak, itu beda soalnya. Apa surut? Oke, mungkin itu aja kali ya. Kalau KPGIR ada jargonnya nggak, Kak? Ada sih. Apa tuh? KPGR bersama jiwa petualang. Ada gayanya? Paling ya biasa aja. Oke, coba bersama jiwa petualang gitu. Coba, Kak. KPGIR bersama jiwa petualang. Coba, Kak, ayo kita gerakan bareng-bareng sambil di sana. 1, 2, 3. KPGIR bersama jiwa petualang. Yeay. Dan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Emang gitu doang itu. Konotasinya. Ya udah. Foto